그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 물을 쳐주러 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming, the dual simplex method fungsi maksimum. Mata kuliah penelitian operasional paralel D dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6 paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok sebagai berikut, saya Rahmat Fadila dengan NPM 22032010015 sebagai ketua. Saya Sri Deviana Putri dengan NPM 203201037 sebagai wakil ketua. Saya Rizky Amalia Husna dengan NPM 220320104011 sebagai anggota. Saya Dewi Nuriatuljana dengan PM 2203201039. Saya Jessica dengan NPM 220320101050 sebagai anggota. Lalu terdapat studi kasus, yaitu di mana diketahui persoalan linear programming sebagai berikut. Dengan fungsi maksimumkan, yaitu Z sama dengan X1 dikurangi dengan 5X2 dikurangi dengan X3, dengan batasan yaitu 3X1 ditambah X2 ditambah dengan 2X3 kurang dari sama dengan 80. Lalu terdapat 2X1 ditambah dengan 4X2 ditambah dengan 3X3 lebih besar sama dengan 100. Dan untuk batasan yang ketiga yaitu X1 ditambah 5X2 ditambah 4X3 lebih besar sama dengan 90, dengan X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian selesaikanlah persoalan tersebut dengan dual simplex method dan tentukan keputusan optimalnya. Lalu terdapat pembahasan soal linear programming dual simplex method fungsi maksimum. Untuk penyelesaiannya sendiri, yaitu yang pertama dengan membuat bentuk standarnya dengan fungsi tujuan maksimumkan, yaitu Z sama dengan X1 dikurangi dengan 5X2 dikurangi dengan X3 ditambah dengan 0X4 ditambah dengan 0X5 ditambah dengan 0X6, sehingga Z sama dengan Z minus X1 ditambah dengan 5X2 ditambah dengan X3 dikurangi dengan 0X4 dikurangi dengan 0X5 ditambah dengan 0X6 sama dengan 0. Kemudian untuk batasannya yaitu 3X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan 2X3 ditambah dengan X4 sama dengan 80. Lalu untuk batasan yang kedua yaitu minus 2X1 dikurangi dengan 4X2 dikurangi dengan 3X3 ditambah dengan X5 sama dengan minus 100. Lalu yang ketiga yaitu minus X1 dikurangi dengan 5X2 kurangi dengan 4X3 ditambah dengan X6 sama dengan minus 90, dengan X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar sama dengan 0. Dari model tersebut dituangkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, langkah awal yaitu memilih baris kunci yang angka negatifnya terbesar, yaitu di X5. Untuk memilih kolom kunci, angka di baris CJ min CJ dibagi dengan angka baris kunci, yaitu min 1 dibagi min 2, 5 dibagi min 4, 1 dibagi min 3, 0 dibagi 0, 0 dibagi 1, 0 dibagi 0. Kemudian, memilih angka negatif terkecil yaitu di kolom X3. Caranya dengan mengubah angka di baris kunci. Min 2 dibagi min 3, min 4 dibagi min 3, min 3 dibagi min 3, 0 dibagi min 3, 1 dibagi min 3, 0 dibagi min 3, min 100 dibagi min 3. Kemudian mencari baris CJ min CJ, baris 1 dan baris 3. Untuk mencari baris CJ min CJ diketahui pada baris 1 yaitu baris CJ min CJ. Kemudian pada baris kedua yaitu baris kunci dengan angka 1 adalah angka CJ min CJ yang terkena pada kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 1
dikurangi buka kurung 1 kali 2/3 didapatkan hasilnya yaitu min 5/3. Kemudian 5 dikurangi buka kurung 1 kali 4/3 didapatkan hasilnya 11/3 dan seterusnya. Lalu pengujian baris 1 pada baris pertama didapatkan dari baris X4 yaitu 3, 1, dan seterusnya. Baris kedua didapatkan dari angka di baris kunci. Angka 2 didapatkan dari angka di baris X4 yang kena kolom kunci. Sehingga perhitungannya adalah 3 dikurangi 2 dikali 2/3 sama dengan 5/3. 1 dikurangi 2 dikali 4/3 sama dengan min 5/3 dan seterusnya. Lalu pengujian baris 3 pada baris pertama didapatkan dari baris X6, yaitu min 1, min 5, dan seterusnya. Baris kedua didapatkan dari angka di baris kunci. Angka min 4 didapatkan dari angka di baris X6 yang kena kolom kunci. Sehingga perhitungannya adalah min 1 dikurangi min 4 dikali 2/3 sama dengan 5/3. Min 5 dikurangi min 4 dikali 4/3 sama dengan 1/3 dan seterusnya. Selanjutnya step 2 yang didapatkan dari hasil perhitungan manual. Dari perhitungan karena RHS sudah positif, maka jawabannya sudah optimal. Sehingga nilai optimal X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 100/3, dan Z min 100/3 rupiah. Selanjutnya pengujian nilai Z. Z sama dengan X1 dikurang 5X2 dikurang X3. Lalu disubstitusikan 0 dikurang 5 dikali 0 dikurang 100/3. Dan hasilnya min 100/3 sesuai nilai di RHS. Kesimpulan keputusan optimalnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 100/3, dan Z min 100/3. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.